Halo, saya Elda Lasyata, NIM 1950 307011111027. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang profesi dan kompetensi manajemen record. Pertama, record sangat penting bagi kita semua, apalagi pada zaman era sekarang. Semua orang membutuhkan sebuah record. Agar record dapat menjalankan fungsinya sebagai bukti adanya aktivitas secara efektif, record tersebut harus tunduk kepada persyaratan eksternal di mana organisasi beroperasi. Persyaratan bagi record dapat berasal dari peraturan, undang-undang, standar wajib, ketentuan tentang praktik yang benar dan etik, ataupun harapan masyarakat menurut ISO 15489/2001 klausa 5. Penggunaan budaya mendukung akuntabilitas internal dan eksternal penggunaan bisnis. Manajemen record aktif menurut standar manajemen record internasional ISO. Record harus memiliki kualitas keaslian, integritas, kegunaan, dan keandalan. Keaslian record perlu dijaga setiap waktu agar supaya penggunaan dapat yakin bahwa record itu asli dan dapat dipercaya, serta tidak terjadi perubahan terhadap record. Record harus dapat digunakan, artinya record harus dapat dijangkau oleh para pemakai yang berhak dan memberikan bukti yang cukup tentang konteks penciptaannya agar mendukung pemahaman pemakai akan arti penting record itu. Record yang diciptakan di dalam suatu dan akurat isinya. Untuk mencapai ini, record harus diciptakan dan dipelihara secara sistematis. Kelemahan dalam bidang ini akan menghilangkan nilai record sebagai bukti adanya suatu aktivitas. Record harus dimusnahkan jika tidak diperlukan lagi, tetapi selama record disimpan, ia tidak boleh diubah. Lagi pula kegunaannya harus dilindungi agar record dapat diambil, dibaca, dan diinterpretasikan jika dibutuhkan. Dalam 3-in-1 ada PowerPoint kutipan dari Blake Richardson 2011. Jika sebuah perusahaan tidak memahami suatu informasi yang dimiliki dan tidak tahu harus ditempatkan di mana dan tidak paham dalam mengelola file informasi tersebut, akan mengalami organisasi yang beresiko. Jadi, sebuah perusahaan harus paham tentang mengelola informasi dengan benar agar rahasia perusahaan tersebut aman. Bidang manajemen yang bertanggung jawab itu menerapkan kebijakan sistem prosedur untuk mengakses, menangkap catatan-catatan informasi. Nah, program manajemen arsip terintegrasi ada untuk memastikan pembuatan dan pemeliharaan arsip yang berwibawa dan andal dalam bentuk yang dapat diakses, dimengerti, dan dapat digunakan selama mereka dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan akuntabilitas organisasi. Agar catatan menjadi berwibawa dan dapat diandalkan, itu harus diperbaiki dan tidak boleh rentan terhadap perubahan. Jenis perlindungan catatan ini dapat sepenuhnya dicapai jika ada manajemen catatan yang terintegrasi. Sistem pencatatan yang terstruktur dengan baik yang dirancang untuk mendukung fungsi badan sektor publik sangat penting jika badan tersebut ingin beroperasi secara efisien dan efektif dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan mereka. Tujuan dari manual ini adalah untuk membantu staf arsip dan arsip memperkenalkan sistem manajemen arsip yang baik di dalam kantor arsip, sebelumnya disebut register. Pengenalan sistem baru ini harus dilakukan dengan cara yang terencana atas dasar pemahaman yang jelas tentang fungsi dan persyaratan lembaga. Jika hanya ada sedikit panduan sebelumnya di area ini dan sistem kontrol tidak efektif atau tidak digunakan, kemungkinan besar file tertutup dalam jumlah besar, mungkin terkumpul di ruang kantor yang berharga sehingga sulit untuk mengambil rekaman. Menurut Sum Rahyadi dan Toto Widyarsono 2014, kearsipan pada dasarnya adalah sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu terapan.
sebagai ilmu pengetahuan karena secara umum telah memenuhi syarat-syarat, yaitu dapat dipelajari, mempunyai metodologi, dan memenuhi persyaratan lainnya. Sedangkan sebagai ilmu terapan karena memang pertama kali dikembangkan kearsipan sebagai sesuatu yang bersifat aplikatif yang pada mulanya diterapkan di sektor dunia usaha atau bisnis, dan kemudian menyebar pada organisasi pemerintahan yang belakangan ini berkembang dengan pesat. Di area informasi saat sekarang ini menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Keseluruhan kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan informasi yang dapat membantu pekerjaan maupun informasi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Salah satu sumber informasi yang penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip atau record. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dengan berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menurut Sulistyo Basuki 2013. Sebagai rekaman, informasi, dan seluruh aktivitas organisasi, arsip berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengembalian keputusan, bukti eksistensi organisasi, dan untuk kepentingan organisasi yang lain. Berdasarkan fungsi arsip yang sangat penting tersebut, maka harus ada manajemen atau pengelolaan arsip yang baik sejak penciptaan sampai dengan penyusutan, sehingga akan tercipta sebuah arsip yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai informasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan arsip secara baik dan tepat yang dapat menunjang kegiatan administrasi agar lebih lancar seringkali diabaikan dengan berbagai macam alasan, sehingga dapat menunda proses pengarsipan. Dalam membicarakan kearsipan, tentu tidak lepas dari membicarakan arsiparis sebagai orang yang mengelola kearsipan serta berperan penting terhadap pencapaian kegiatan kearsipan. Citra kearsipan sangat dipengaruhi oleh citra arsiparisnya itu sendiri, karena arsiparis mempunyai tanggung jawab yang besar dalam proses kearsipan, serta arsiparis dapat meningkatkan eksistensi lembaga maupun institusi itu sendiri. Dalam pengolahan arsip, di sini juga arsiparis mempunyai peran penting yang dapat menunjang kinerja institusi, baik pemerintah maupun swasta. Memasuki era kebutuhan informasi, arsiparis memainkan peranan yang penting sebagai penunjuk jalan atau mediator antara sumber informasi maupun informasi itu sendiri. Melalui arsiparis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga maupun institusi dalam mengelola kearsipan. Sistem pemberkasan atau filing system dan skema klasifikasi. Pemberkasan adalah tugas pekerjaan penting di setiap kantor. Bila record yang benar tidak disimpan dan diberkaskan, maka mereka dapat diketemukan ketika dibutuhkan. Kemudian, dia melayani fungsi yang tidak berguna. Pemberkasan dapat secara ekstrim tugas yang kompleks dengan sistem intrik. Sistem pemberkasan dapat langsung dan tidak langsung dan membutuhkan campur tangan indeks untuk pengaksesan. Apapun sistem pemberkasan yang Anda pilih atau sistem yang diadopsi dari institusi Anda, ada dua hal yang perlu diingat, yaitu pertama, sistem pemberkasan sederhana adalah yang mudah digunakan dan dipahami. Yang penting sistem tersebut dapat memenuhi jangka panjang. Kesederhanaan sistem pemberkasan mengorbankan kekhusuan atau ketepatan, tetapi lebih meningkatkan kemudahan dan kecepatan penggunaan. Prinsip yang kedua adalah record yang diberkaskan dalam skema, yaitu yang membantu Anda kemudahan untuk mencarinya. Bentuk pernyataan sederhana adalah berkas untuk penelusuran. Sebagai contoh, jangan memberkaskan invoice berdasarkan nomor invoice bila mencarinya berdasarkan nama vendor. Tidak ada skema pemberkasan tunggal yang terbaik untuk setiap kantor.
Bahkan mungkin tidak ada sistem yang satu untuk setiap series record dalam satu kantor. Sebagai contoh, unit kerja keuangan akan menggunakan sistem berbeda dengan unit kerja kepegawaian. Jadi, satu yang penting dan diingat, bahwa sistem pemberkasan sederhana dan yang mudah diingat dan digunakan, banyak orang yang akan menggunakannya dan lebih mudah untuk menjelaskan kepada petugasnya. Lebih penting lagi, bahwa satu yang harus diingat, sistem pemberkasan yang diadopsi atau dibuat memungkinkan untuk memberkaskan record secara efisien dan efektif dalam penemuan kembali record. Dengan kata lain, agar persyaratan record yang lengkap dan akurat terpenuhi, maka organisasi harus membangun sistem pemberkasan agar record dapat dicari dan diketemukan kembali sesuai dengan kebutuhan pengguna. Definisi berkas file: sebuah berkas menuju kepada unit fisik dari kandungan informasi dalam sebuah kertas atau elektronik. Record yang bersatu dalam berkas untuk mengembangkan keteraksesan dan identifikasi. Tujuan sebuah berkas yang diciptakan dan tercakup dalam sistem pemberkasan adalah untuk memberikan bukti formal dari transaksi kegiatan atau sebuah organisasi. Mereka mempunyai tujuan adalah untuk menangkap, memelihara, dan memberikan akses bukti kegiatan setiap waktu dalam rangka praktek pertanggungjawaban dan praktek kegiatan. Lalu ada pengembangan sistem pemberkasan yang logis untuk mempercepat dan percepatan sistem pemberkasan. Penelusuran informasi yang cepat meningkatkan perlindungan informasi dan meningkatkan stabilitas administratif, kelangsungan, dan efisien. Dan di sini saya akan menjelaskan pemberkasan record atau arsip, yaitu badan koperasi menciptakan dan menerima record sebagai bagian kegiatannya. Record yang diciptakan maupun yang diterima harus disusun, disimpan untuk ditemu balik, kemudian digunakan oleh pemakai. Penyimpanan ini memerlukan sebuah sistem tersendiri. Untuk menyusun record, kita memerlukan sistem pemberkasan. Artinya, penyusunan arsip dinamis secara sistematis logis yang menggunakan angka, huruf, kombinasi angka, dan huruf untuk identifikasi record. Rancangan sistem pemberkasan adalah merupakan perkiraan dan penentuan kebutuhan di dalam rangka implementasi penyimpanan berkas. Fungsi dari rancangan pemberkasan ini adalah untuk 1. Menentukan sistem pemberkasan untuk seluruh subjek yang terdapat dalam skema klasifikasi. Yang kedua, menentukan susunan pemberkasan record untuk setiap kelompok record, mulai dari tingkatan dokumen, subfile, file, dan series. Semua ini merupakan dasar untuk melakukan pemberkasan, penataan, dan penyimpanan serta temu kembali record. Lalu ada klasifikasi. Pengertian klasifikasi menurut standar Australia itu proses merencanakan dan menerapkan skema berdasarkan kegiatan bisnis yang menghasilkan record, di mana mereka dikelompokkan dalam cara yang sistematis dan konsisten untuk memudahkan penangkapan, pengembalian, pemeliharaan, dan pemusnahan. Klasifikasi termasuk memutuskan konvensi dokumen dan penamaan berkas, izin pengguna, dan batas keamanan record. Salah satu fungsi dari manajemen record adalah memilih secara tepat sistem klasifikasi sehingga record dapat secara tepat dan cepat ditemukan kembali. Record dalam keadaan lengkap dan utuh. Record merupakan satu kesatuan informasi. Sebagai endapan informasi pelaksanaan kegiatan administrasi, record harus diklasifikasikan berdasarkan fungsi atau kompetensi unit kerja dalam struktur organisasi institusi, sehingga unit informasi yang terbentuk dapat ditetapkan jangka simpan dan nilai guna informasinya. Dengan demikian, sistem klasifikasi record pada prinsipnya mengacu pada pengertian memilih record berdasarkan pada pertimbangan tentang bagaimana suatu record akan digunakan sebagai referensi atau ditemukannya kembali. Lalu saya akan menjelaskan profesi arsiparis menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan,
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Menurut Permen PAN No. Per 3 MPAN 3 2009, arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Profesi arsiparis adalah sebuah pilihan yang membutuhkan sebuah karakter pribadi yang kuat, karena arsiparis harus bertanggung jawab mengelola kearsipan. Oleh karena itu, instansi atau lembaga manapun seorang arsiparis mampu memberikan peranannya dalam peningkatan kinerja instansi atau lembaganya berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sebagai arsiparis. Sebagai profesi yang sangat penting dalam semua institusi, arsiparis harus mempunyai kompetensi yang meliputi beberapa aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Aspek pengetahuan tidak hanya terbatas tentang kearsipan, tetapi tentang ilmu-ilmu yang dapat mendukung profesi arsiparis. Sebagai aspek keterampilan, seorang arsiparis harus dapat melaksanakan pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Keterampilan mengelola lingkungan kerja serta keterampilan dalam beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan. Sikap juga menjadi aspek yang penting untuk kompetensi seorang arsiparis sebagai performanya di tempat kerja. Tanggapan lingkungan kerja, penghargaan, dan penilaian dalam profesi ini, profesionalisme harus tertanam pada seorang arsiparis sebagai supaya menetapkan arsiparis agar benar-benar profesional di bidangnya. Maka perlu ada pembangunan kualitas manajemen information system atau MIS kearsipan yang terorganisasi dengan baik, tujuannya agar melahirkan seorang arsiparis yang inovatif, kreatif, produktif, yang diikuti dengan semangat atau etos yang kerja tinggi. Selain harus profesional, sebagai arsiparis juga untuk memiliki kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Jaringan informasi dalam hubungan dengan information handling atau manajemen information system perlu mendapatkan perhatian MIS menghendaki adanya alat tanpa adanya perbaikan peralatan perlengkapan karena mestinya. Arsiparis diakui sebagai salah satu anggota profesi guru, dosen, dan yang lainnya. Secara umum, profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan. Jadi menurut Sulistyo Basuki, profesi memiliki arti kata pekerjaan atau terutama pekerjaan yang memerlukan arsiparis tersebut. Jadi arsiparis itu sangat dibutuhkan di institusi atau lembaga-lembaga. Profesionalan seorang akan dapat dicapai dengan bagaimana ia bekerja dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi sekian dari